Ini makan dulu. Lihat dia sekarang, setelah nikah, nggak dandan, terus jarang keramas lagi. Terus ceroboh banget, emang ada cewek kayak gitu? Tunggu. Mbak, tumben kesini. Halo mbak. Duduk mbak, aku masak dulu ya. Nggak usah. Lihat kakak ipar gue, udah nikah aja penampilannya selalu oke. Perawatan kan juga butuh uang bro. Gue setiap bulan kasih dia uang emang gak cukup. 3 juta sebulan emangnya masih kurang apa? 3 juta. Dia nggak tahu kamu hari ini ulang tahun. Tahu kok. Hah? Nggak apa-apa. Dia lagi ngomongin bisnis tuh sama temennya. Katanya untungnya gede tuh. Kita gak ada semangka nih, kamu pergi beli sana. Kamu? Mbak, nggak apa-apa. Aku udah biasa gini kok. Halo? Anggur juga habis nih, kamu sekalian ya beli. Aku baru aja keluar nih beli semangka. Ya udah, sekalian beli lagi aja di jalan, emang gak bisa. Ngapain di luar panas-panas gini? Kak, kenapa di sini? Oh, mbak kamu minta aku datang. Oh iya kak, tolong bawain semangkanya dulu ya, aku mau beli anggur. Gak usah, udah biar aku aja. Pulang dulu aja. Gue tuh kesel banget deh lihat muka dia sekarang. Rasanya gue gak mau pulang banget. Dia minta gue buat rayain ulang tahun dia, padahal gue malas banget sebenarnya. Kamu tahu nggak laki-laki terburuk itu kayak apa? Hah? Laki-laki yang benci istrinya sendiri. Kenapa kamu gak sewa pembantu aja sekalian? Kamu gak sadar kalau kamu nyuruh-nyuruh terus? Ada masalah apa sih mbak? Kamu? Apa perkataan Nana salah? Kak, ada apa kesini? Ada yang mau aku omongin? Gue gak tahu loh, kalau ada ipar gue kasar gini. Aku gak maksud gitu kok kak. Lo ngatain adik gue udah gak secantik dulu. Perawatan wanita itu perlu uang yang banyak. Lo nya mampu gak? Mampu biayain gak? Maaf kak, aku gak maksud kayak gitu. Aku begini karena gue udah tahu maksud lo apa. Lo mau istri yang cantik, tapi lo nya sendiri bisa gak ngebiayain istri lo? Lo selalu nyuruh dia kayak pembantu. Lo ngarepin dia secantik istri orang. Mending lo sekarang mikir dulu deh. Lo pantas gak? Mah, kapan datangnya? Sejak kapan kalian tinggal bareng? Jadi kamu tiap hari kayak gini? Gak nyangka pertemuan pertama mama dan pacarku akan sangat memalukan. Ayo bangun. Mah, ada apa kesini? Kenapa? Gak boleh datang ke rumah anak sendiri. Kamu sendiri, ngapain kesini? Mah, Nana lagi nyoba berhemat, jadi kita putusin buat tinggal bareng deh. Hemat? Emangnya rumah ini juga gak mahal? Nih, minum dulu. Anakku udah dewasa, malah ngurusin orang lain. Mah, Nana sekarang lagi gak enak badan, jadi aku ngurusin dia. Aku lihat-lihat kok kamu nyantai terus ya. Udah numpang bukannya bantuin beres-beres. Mah. Tante, aku bikinin ayam mercon yang pedes banget nih buat tante. Dicoba ya. Setiap hari kalian makannya ini? Enggak tante. Aku dengar katanya tante suka banget pedes. Jadi... Mah, lihat dekorasi rumah ini deh. Semuanya ini ide Nana. Terus coba pegang deh sofanya, Mah. Kamu hari ini pulang sama mama? Kenapa sih, Mah? Mama kan suka sama Nana. Kenapa jadi gini? Lagian kita berdua pacaran. Kalau kita tinggal bareng bukannya lebih baik, Mah? Aku gak masalah kamu. Tapi Nana gimana? Tante udah dengar belum? Anak tetangga sebelah sampai sekarang masih tinggal sendirian. Kadang-kadang dia numpang di rumah ibunya sama anaknya. Dia belum nikah tapi udah hamil duluan. Makanya jadi kayak gitu. Kasian deh kalau dilihat. Terus suaminya? Ya gimana lagi tante, suaminya mah kabur gak tahu kemana. Katanya sih sampai sekarang dia belum jenguk anaknya sama sekali. Tante, kita bakal menikah nantinya. Kita akan jaga diri kok, gak akan melewati batas. Ya udah. Dia bilang mau ngurusin kamu. Lagi mens gak boleh makan pedas. Nih minum air madu. Makasih tante. Mama selalu suka sama Nana. Asal kamu niat nikahin dia. Mama gak masalah karena kamu laki-laki. Tapi Nana kan perempuan. Kalau tinggal bareng sebelum nikah, apa nantinya kata orang? Sebelum nikah, seharusnya gak boleh tinggal bareng untuk saling menjaga kehormatan. Aku tahu, Mah. Kita bakal nikah kan? Hah? Gue juga gak tahu, bro. Nyokap sama istri gue kayaknya gak cocok serumah. Mama pegel pakai pelan itu. Mending beli yang baru aja. Mama gak lihat mesin cuci kita udah berapa tahun? Kenapa sih mah kekeh banget? Mama bilang ke Reza deh, ini kan buat kita juga. Kamu, Reza, kamu tentuin sekarang. Tentuin. Jadi guys, aku udah biasa ngalamin kondisi ini setiap harinya, setiap hari.
Mah, ada apa? Reza, kamu lihat nih apa yang dia beli. Katanya dia mau beliin mama, tapi ini mah alasan aja dia buat beli sendiri. Mama beliin aku baju kayak gini. Itu nyaman tau dipakainya, jadi mama milih yang itu. Mama sendiri yang suruh aku pilih. Aku mau kelihatan muda, ini mah tua, ngapain beli yang ini sih? Kamu, mama gak tahan lagi deh. Udah Reza, ayo kita pulang. Mah, tar dulu. Rumit banget ya. Kata orang, suami itu harus jadi penengah buat istri sama ibunya. Bro, lo sebagai laki-laki harus bisa nengahin terus bujuk mereka. Nanti makan apa ya? Makan udang. Malam-malam tuh kurangin makan yang berat, katanya mau sehat. Sejak kapan udang itu makanan berat? Aku seharian tuh udah capek, jadi aku mau makan yang enak ntar malam. Kesehatan itu penting. Bahagia juga penting. Kesehatan lebih penting. Bahagia lah, Mas. Kesehatan. Bahagia. Lo sebagai laki-laki harus bisa nengahin terus bujuk mereka. Diam dulu. Kamu yang diam. Kita ini para perempuan lagi diskusi, kamu gak boleh nyela. Yang tadi itu disebut diskusi. Kita berdua saling menyuarakan, makanya itu namanya diskusi. Kalau ada perbedaan pendapat gini kan harus diselesaikan. Hah? Sana deh, gak usah ikut campur. Mah, kita makan udang aja ya. Gak mau. Gak mau ya? Kalau gitu kita makan dua-duanya aja. Aku mau banget udang. Kalau gitu besok pakai baju yang mama beliin ya. Hah? Ya udah. Udah, kita pesen aja sekarang. Yang mana ya? Kayaknya ini enak deh, Mah. Kamu kan tahu mama gak bisa pedas. Aku nggak sanggup. Maaf, Anda tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami. Setelah sebulan nganggur, aku belum mendapatkan pekerjaan yang cocok. Mana sih pelayannya? Lama banget. Maaf, Mas. Maaf, mau pesan apa? Sayang, aku lupa kasih tahu kamu, hari ini aku lembur. Udah selesai belum ngomongnya? Aku buru-buru nih. Ayo cepat. Aku tidak mau membawa emosiku saat pulang ke rumah, jadi aku belajar menyembunyikannya. Sayang, aku pulang. Ayo makan dulu. Makan yang banyak dagingnya. Aku kan gak terlalu suka daging. Emang ada apa hari ini? Belakangan ini kamu terlihat kurus. Iya, belakangan ini banyak pelanggan. Aku baru saja meneliti pelanggan. Aku lelah 2 hari ini. Kamu baik-baik aja kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Bos sekarang sangat menghargaiku. Mungkin saja aku dapat promosi. Kemudian hidup kita terjamin dan selalu makan enak. Kalau kamu capek ya istirahat. Kenapa harus istirahat? Oh iya. Ini gajiku bulan ini. Udah waktunya bayar sewa rumah kan? Nanti tolong transfer ke mama juga ya. Ini kenapa? Ini tadi jatuh kepleset. Nggak tahu tuh OB-nya. Masa lantai bisa licin banget sih? Sayang, mau kemana? Untungnya dia tidak mengetahuinya. Masakanmu enak banget. Kamu ngapain? Nanti makanannya dingin. Diam dulu. Kamu mau bohong sampai kapan? Kamu tuh umur berapa? Hati-hati kalau nyiapin makanan. Maaf, mau pesan apa? Sayang, kamu lagi di mana? Sayang, aku lupa kasih tahu kamu. Hari ini aku lembur. Kamu makan aja dulu, jangan tungguin aku. Udah dulu ya. Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Aku gak maksud begitu. Aku cuma takut kamu nanti sedih, jadi aku bohong. Kenapa gak cerita? Mari kita lalui ini bersama. Aku percaya semua hal bisa kita lalui bersama. Ayo, makan yang banyak. Pelangganmu tadi itu kurang ajar banget sih. Kenapa jadi orang gak sabaran banget? Aku beruntung punya istri seperti. Ternyata cinta tak hanya tentang romansa. Saling pengertian saat menghadapi masalah. Aduh, kalau nggak bisa kenapa ke dapur sih? Bisanya bikin kacau. Udah beresin. Kamu ini bisanya apa sih? Tiba-tiba mertuaku datang. Dulu dia begitu penyabar, sekarang jadi berubah. Ada apa sih ini? Oh, karena jatuh doang kok, Mah. Udah ayo istirahat, nanti aku yang beresin. Nana, bangun. Mah, Jam berapa ini kamu belum masak? Nggak sekalian aja kamu tidur sampai sore. Mah, tunggu sebentar ya, aku masakin dulu. Menantu zaman sekarang kenapa males-males sih? Nggak ngerti apa gimana ngurus keluarga. Mah, ada apa sih pagi-pagi ribut?
Nana, airnya udah mendidih tuh. Kamu nggak denger apa? Oh iya Ma, iya, sebentar. Bisa nggak sih lebih gesit lagi? Masih muda juga lelet. Awas kalau kemantangan nanti nggak bisa makan. Mah, Nana sibuk dari pagi, tolong dimaklumin ya. Maklumin gimana? Itu kan emang kewajiban dia. Udah dibilang kan mau kepiting. Mana kepitingnya? Maaf ya Ma, semalam kan aku lembur, jadi kepitingnya udah habis. Ini aja ya Ma. Emangnya kamu nggak bisa pergi ke tempat lain? Udah mah, kenapa Mama marahin Nana terus sih? Suruh ini, suruh itu. Mama kenapa sih? Reza, bukannya kamu nggak suka dia kayak gitu? Mama sengaja kayak gini buat kamu loh. Nana, ini kenapa nasinya dingin? Oh, itu aku tadi buru-buru, jadi lupa nekan saklarnya. Terus gimana aku makan? Ceroboh banget sih. Bukannya kamu seharian di rumah ya? Jangan marah ya, kalau gitu aku beli nasi dulu ke bawah. Tunggu ya. Bekas makannya jangan lupa diberesin ya. Udah berjam-jam, kenapa belum diberesin sih mangkuknya? Ah, cuma beresin itu doang. Kamu gak bisa beresin sendiri, tinggal gitu doang. Kenapa makan ini lagi sih? Tadi mau beli pesanan kamu, tapi tutup tokonya. Kenapa nggak di tempat lain? Kamu pulang cepat, kenapa nggak beli duluan sih? Mah, itu mah udah biasa sehari-hari. Reza, justru yang kayak gini tuh akan memperburuk keadaan nantinya. Pernikahan itu harus saling menguntungkan. Kamu gak bisa cuma mencintai istrimu doang. Ada kalanya kamu merasa bosan. Nana juga pasti ngerasain begitu. Kalau nanti dia minta cerai gimana? Nanti kamu pasti bakal nyesel. Mah, enggak. Dengerin Mama ya. Ini semua pengalaman Mama. Ini pelajaran buat dia. Maaf ya sayang. Aku janji besok pagi aku yang bikin sarapan. Aku bakal pulang lebih cepat. Biar bantuin kamu beresin rumah. Udah Mama rekam loh nih. Mah, ini. Kamu udah belanja? Ya udah, besok kita pergi belanja ya. Gesek aja kartunya. Iya, setuju. Ayo makan dulu, Mah. Dita bangun tuh, tolong bikinin susu ya. Oh iya, Kamu udah capek seharian kerja. Udah biarin dia aja. Mah, tapi Aduh. kenapa Mah? Punggung nih tiba-tiba sakit. Aduh, Mama nggak apa-apa. Katanya Sakit kalau udah ini, nikah tolong olesin jangan minyak tinggal dong. sama mertua. Nak, cepet bangun. Ada apa, Mah? Sayang, Kenapa bangunin suami kamu? Udah jam berapa ini? Ayo masak. aku pikir itu bisa dilewatin. Sekarang aku tahu kalau itu bukan ide yang bagus. Sayang, kenapa kita nggak beli mobil aja? Dita juga udah gede. Boleh, ini temanku ada jual mobil bagus-bagus loh. Lihat deh. Nana, laki-laki lebih butuh mobil buat kerjaan. Jadi biarinlah dia yang milih. Lagian, kamu juga belum bisa kan parkirnya. Emangnya bisa nyetir? Pilihan kita selalu dicampuri. Mah, aku mau makan udang ya. Oh, Aku mau mandi dulu ya. iya. Oh iya Mah, Reza nggak pulang, dia lembur, jadi dia nggak makan di sini. Mah, masih ada sisa udangnya nggak? Oh, Mama lagi nggak bisa makan udang. Oh, Mah, aku pulang. Loh, bukannya kamu lembur malam ini? Oh, nggak apa-apa kok. Aku ganti baju dulu ya. Abis itu langsung makan ya? Iya. dia akan memperlakukan kita secara berbeda. Beli mobil pakai uang siapa? Kita berdua kan udah nikah. Ya jelas uang kita lah, Mah. Kamu udah kasih gajinya ke dia. Bodoh banget sih. Dia kan punya gaji. Kenapa kamu kasih dia uang? Sayang, udangnya enak banget nih. Kamu beli di mana? Gak sopan loh makan udang sendirian aja. Kamu pikir udang itu murah apa? Kalau udah nikah tuh harus bisa ngirit-ngirit dong. Bisa nggak kamu gak usah mikirin makan terus? Mah, kalau aku yang mau makan udang ini, Mama bakal gitu juga. Mertua dan menantu tinggal bersama harus saling jaga. Walaupun Nana bukan anak kandung, tapi dia juga menghormatin Mama sebagai ibunya. Masa karena hal ini jadi perhitungan? Seorang ibu yang baik mampu melepaskan putranya. Mertua yang baik mampu memperlakukan menantunya sebagaimana mestinya. Kalau masih masalahin hal ini, aku sama Nana pindah aja. Loh. Oh, Mama lagi gak bisa makan udang. Mama gak setuju. Mah, Katanya setelah dinas, ini udah 3 tahun. 3 tahun loh kamu nunggu dia.
Kamu masih mau bertahan? Kalau tahun ini gak nikah juga, kamu cari pacar lagi. Ma. Mama mendesakku untuk segera menikah. Seakan-akan mencari orang baru itu gampang. Kejutan. Hari ini bukan Valentine, kenapa kamu kasih bunga? Setiap hari itu rasa Valentine kalau sama kamu. Apaan sih, gombal? Selamat datang di toko cincin kami. Katanya cincin ini cuma bisa dikasih ke satu orang ya? Iya Pak, cincinnya hanya bisa dikasih ke satu orang seumur hidup. Untuk transaksinya diperlukan kartu identitas laki-lakinya. Karena cincin ini hanya mengikat untuk satu orang seumur hidupnya. Dengan pembelian cincin ini bisa dimodifikasi sesuai request Anda. Setelah transaksi nanti ada surat perjanjiannya. Seumur hidup cuma untuk satu orang, nggak bisa beli lagi. Iya, karena cinta ini melambangkan hidup selamanya untuk saling percaya. Dengan begitu, sebelum memilih cincin ini harus bisa yakin satu sama lain kalau kalian saling mencintai. Harapannya dengan membeli cincin ini, kalian bisa yakin dengan cinta satu sama lain. Setelah pulang dinas, kita beli ya. Reza, kamu kapan pulang? Hari ini anniversary Ki. Reza, cepat kesini deh. Oh iya, udah dulu ya, aku sibuk. Tunggu. Kenapa? Kamu yakin masih mau nungguin dia? Tahun lalu dia juga bilang mau pulang. Terus tahun ini mau pulang. Mana buktinya? Mah, jangan gitu. Dia bilang hari ini kok. Lagian, anniversary mama papa kan hari ini juga. Dia ngasih apa? Udah. Iya, oke. Iya, sebentar. Iya. Ada mama. Oh iya, gue turun ya. Kamu gak makan dulu? Ini temanku nunggu di bawah, sebentar ya. Tapi kan kamu baru aja pulang. Padahal hari ini anniversary kita. Udah mama bilang kan, dia itu gak bisa dipercaya. Berani dia gituin anakku. Awas aja ya dia. Gak usah, Mah. Ayo samperin dia. Mah, kenapa ngajak ke sini sih? Katanya mau ketemu teman kamu. Kenapa di sini? Sini. Mau ngapain? Halo, saya mau ambil pesanan cincin buat pacar saya. Baik, tunggu sebentar ya Pak. Kamu kapan? Halo Pak, ini cincin yang sudah disesuaikan untuk pacar Bapak. Cincin ini mewakili cinta sepenuh hati antara kedua pasangan. Cincin ini menandakan kalau kalian hanya mencintai satu hati, dengan tekad untuk bersama dan tidak akan terpisahkan. Makasih ya. Ayo, ikut aku. Nana, kita udah lama berpisah karena pekerjaanku. Sekarang aku pulang. Aku udah lama menantikan momen ini. Sebagai tanda cintaku, aku nyiapin cincin ini buat kamu, yang menandakan bahwa aku akan mencintaimu selamanya, untuk menjaga dirimu dan tidak akan meninggalkanmu. Jadi, will you marry me? Iya, aku mau. Kok kamu di sini? Sebelumnya, Reza minta temenin aku untuk beli cincin lamaran Nana. Aku rasa aku juga harus beliin kamu cincin ini. Ingat rasanya, dulu aku memberikanmu cincin pernikahan berpuluh-puluh tahun lalu. Aku memberikan ini sebagai bukti cintaku, yang akan kita jalani selama sisa hidup kita. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau ibu ngerasa ini mahal, lain kali beli sendiri aja. Kamu. Mbak, ini loh menantuku. Bener-bener deh, ada aja tingkahnya. Mah, kan aku bilang aku yang beli sayur. Kenapa beli sendiri? Menantu kamu berbakti banget ya, Mbak? Iya, Bi, udah seharusnya begitu. Pusing banget deh sama menantuku. Dia sama sekali gak bisa apa-apa. Setiap hari kerjanya keluar rumah terus. Mbak, ayo masuk. Mbak, makasih loh udah dateng. Iya, nggak apa-apa. Kenapa diem aja? Kamu gak ambilin sumpit? Sama airnya juga dong. Aku bantu ya. Aduh Mbak, kamu beruntung banget ya. Punya menantu berbakti kayak Nana. Kalau dia sih gak bisa ngerjain pekerjaan rumah. Bibi, aku mau tanya sesuatu. Kenapa? Kalau menantumu gak bisa masak, kan masih ada Bibi yang bisa masak. Atau enggak anak Bibi. Gak bisa gitu dong nak. Aku kan ibu mertua, bukan ibunya. Lagian gunanya menantu itu buat melayani mertua. Kalau kalian berdebat dan menantumu mau pulang, terus kasih ibu kandungnya uang, Bibi gimana? Tapi kan dia itu gadis yang udah menikah loh. Lagian udah seharusnya juga kan dia berbakti ke aku. Nana, siapa menantu yang kamu maksud itu? Kenapa dia bodoh banget? Menantu bodoh yang dimaksud itu adalah aku. Kenapa? Kenapa nggak enak banget sih? Mah, Kenapa? Kamu komentar masakan Nana nggak enak lagi. Kalau nggak enak ya bikin sendiri. Aku kan nggak bisa, Mah. Kalau nggak bisa ya belajar dong. Nana, kalau dia ngomel terus, suruh dia aja udah yang masak. Kalau kamu bosen, delivery aja ya. Nggak usah tiap hari masak. Ngerti kan? Mah, waktu Nana pulang ke rumahnya, dia ngasih ibunya 500.000. Terus dia beliin ibunya gaun segala nih. Emang kenapa? Itu kan ibunya sendiri. Emang nggak boleh beliin ibunya baju? Dia tuh anak cewek satu-satunya yang nikah sama kamu. Kamu masih nggak puas juga. Lagian dia juga kerja kok. Emang nggak boleh ngasih ibunya? Kalau kamu ngeluhin ini lagi, awas aja ya kamu.
Jadi Bibi bukan seberapa berbaktinya menantu, tapi gimana punya mertua yang baik di sisinya. Mega, kalau kamu mau menantumu berbakti, kamu juga harus tahu gimana jadi mertua yang baik. Jadi harus dilihat dari sikapmu juga. Gak bisa sebaliknya mengandalkan menantu. Masa kamu gak ngerti sih? Besok kamu kerja jam berapa? Jam 8, Bu. Kamu mau sarapan apa? Ibu yang masak. Menantu yang berbakti lahir dari mertuanya. Bagaimana mertua memperlakukan menantu sebagaimana mestinya. Nana, kamu gak apa-apa? Ma, kan aku bilang aku gak bisa makan daging kambing. Mama gak percaya. Mama masukin daging kambing. Nana lagi hamil, dia mau makan daging kambing. Udah deh, gak usah ribut, biasain aja. Kamu mau anakmu sehat gak sih? Udah dengerin mama aja. Nana, kenapa kamu buang-buang makanan? Ma, itu kan telur. Aku gak bisa makan. Kenapa gak bisa makan? Mual-mual itu kan wajar. Gimana gizi anakmu baik? Mah, sekarang kan tubuh Nana yang lebih penting. Kamu tahu apa? Nanti kalau anaknya kurus gimana? Gak akan, Mah. Nanti malam mama mau masak telur. Pokoknya harus dimakan. Mah, kenapa pangsit tadi isi daun bawang? Kenapa? Kalau nggak suka ya udah nggak usah makan. Kenapa gitu sih, Mah? Nana kan gak suka. Sayang, Mama bilang itu penting kan? Nanti juga aku bisa terbiasa kok. Nana, akhirnya kamu ngerti juga. Nggak ada salahnya kan dipaksain dikit. Mah, yang kamu bilang itu benar. Nih, sayang minum susu. Nana, apa maksudnya? Kamu kan tahu kalau Reza itu alergi susu. Gak apa-apa, susu kan sehat dan bergizi. Aku harus minum biar biasa. Reza, jangan minum, jangan. Kamu, Nana, maksudnya apa? Nggak ada, Mah. Gak apa-apa, Mah. Aku masih hidup. Reza, kamu nggak apa-apa, Nak? Gak apa-apa, Mah. Tenang aja, mau muntah dikit. Biar sehat, Mah, biar sehat. Sayang, ini susu buat nambah nutrisi. Makasih, sayang. Aku pulang. Sayang, minum susunya ya. Makasih, sayang. Mama nggak masak daging kambing kok. Mama juga nggak masak telur. Mah, emangnya apa hubungannya sama minum susu? Jangan diminum. Aku kan mau coba biasain diri. Oh iya, Mah. Ini aku beli kiwi buat Mama. Seger banget loh. Mama kan alergi kiwi. Oh, buah kiwi nutrisinya tinggi. Bagus buat kesehatan, Mah. Kamu sengaja yang ngeledik Mama, bikin Mama marah. Nana juga gak nyaman, Mah, mual-mual terus. Coba ngertiin dia. Baunya nggak enak banget. Gini aja. Hah? Emangnya bakal berhasil? Tenang aja, pasti bisa. Pasti dia panik. Mah, aku tahu Mama khawatir soal nutrisinya, tapi selama kehamilan, harus lebih perhatiin keadaan ibunya daripada anaknya. Soal ini, Mama juga gak terbiasa kan? Kalau gitu aku minum lagi. Jangan diminum. Iya, Mama salah. Mama bakal lebih perhatian deh. Oke, ayo kita masak. Ayo. Kamu jangan ngeledik Mama. Besok adikku membawamu ke rumahku. Iya. Ibuku itu terkenal pemilih. Kamu siap-siap ya. Ma, ini pacarku. Apa kabar tante? Saya bawakan ini. Ayo masuk. Ngapain sih kamu bawa dia? Ayo coba ini, manja banget. Dia kan bisa ambil sendiri. Emang gak punya tangan? Ma, ayo coba ini. Berapa yang kamu bayar sebagai mahar? Kamu sudah punya rumah. Ma, kenapa kamu tanya ini? Emang apa salahnya Mama tanya ini? Aku tidak bisa membiarkan putriku hidup susah setelah menikah. Rumah dan mahar kamu harus siap. Itu. Kamu mau sate aku beliin ya? Makan-makan mulu. Tidak tahu itu semua itu junk food. Bagaimana kalau kamu sakit? Ayo pulang. Watak ibuku emang seperti itu. Jangan sakit hati ya. Awalnya emang gak mudah, tapi aku mengerti. Tante, Kamu tidur di sofa sana. halo, bagaimana? Iya, benar katamu. Ibumu benar-benar tidak menyukaiku. Teleponan terus, udah malam. Iya, Tante. Ngapain sih kamu bawa dia? Manja banget, dia kan bisa ambil sendiri. Emang gak punya tangan? Makan-makan mulu. Tidak tahu itu semua itu junk food. Bagaimana kalau kamu sakit? Bagus.
Tante, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu meremehkanku? Ayo, kita main bersama. Oke. Aduh, Tante, tadi permainannya sangat bagus. benarkah? Ajari aku menembak bola ya nanti. Oke. Bella, tolong ambilkan buah di kulkas untuknya. Aku akan memotong buah untukmu. Tunggu ya. Terima kasih, Tante. Bagaimana ini terjadi ya? Cuma bermain basket bisa meluluhkan hatinya. Ma, sejak kapan kamu bermain basket dengan usiamu ini? Mama tidak suka, tapi mereka suka. Awalnya aku pikir dia itu tidak sebaik kelihatannya, kan sama saja seperti sebelumnya. Tapi kemudian... Kamu kemana saja? Terus kenapa berkeringat? Ini, Sate! untung tadi aku waktu beli masih kebagian, padahal abangnya udah mau tutup. Aku tahu mereka benar-benar sedang jatuh cinta. Menjadi seorang ibu sebenarnya berharap anak-anak mereka akan bahagia. Jika itu memang yang terbaik, kenapa saya harus tidak suka? Ayo makan buah dulu, Mama. Oh gitu ya, kalau gitu makasih banyak ya dok. Dok, istri saya itu baik-baik aja kan? Kok dia belum juga hamil anak kedua ya? Wah, mau punya anak kedua, kok istri bapak minum pil KB? Apa? Kenapa masalah sebesar ini gak diskusi dulu ke aku? Yang lahirin kan aku, kenapa harus diskusi sama kamu? Ya tapi gak bisa. Kak, ini aku bawa hadiah ulang tahun buat si Dede, makasih. Sayang, ini kamu pesen kue gimana deh? Nama belakang si Dede salah. Bener kok itu, sekarang dia pakai nama belakangku. Hah? Kamu bercanda ya? Kenapa gak ngomong dulu ke aku? Emangnya aku ngizinin kamu? Kalau ngomong juga kamu gak akan setuju. Setuju atau enggak? Kamu gak bisa egois begitu dong. Udah, bisa nggak jangan berantem? Aku juga gak mau ribut deh, tapi kamu lihatlah gimana egoisnya kakak ipar kamu. Rumah tangga macam apa ini? Kamu mau Kak Rosa itu selalu diskusi sama kamu, tapi selama ini apa kamu beneran diskusi? Sayang, ada yang mau aku omongin. Ada apa? Anak-anak ngajak nongkrong, aku boleh ikut gak ya? Kayaknya hari ini gak usah ikut dulu deh. Nanti kalau si Dede panasnya makin parah, kita harus buru-buru ke rumah sakit kan? Tapi aku udah janji loh, gak enak kan kalau gak datang? Terus kenapa masih nanya aku? Kok jadi emosi sih? Aku kan mau diskusi dulu sama kamu. Tahu gitu aku bilang aja lembut. Oh, jadi aku harusnya berterima kasih ya? Iya, udahlah, aku pergi dulu ya. Mama. Ma, papa kok lama banget? Tunggu ya sayang, bentar lagi sampai. Sayang, Kok baru sampai sih? tadi ada urusan dikit. Itu, Kalau gitu cepet yuk, takut telat. Sayang kan kuota TK-nya kalau nggak dipakai? soal itu ada yang mau aku diskusin dulu sayang. Ya nanti aja kalau urusan berkas sudah beres. Kuota TK-nya udah aku kasih ke adekku. Kamu kasih adekmu, kenapa? Iya, dia kan keluarga aku. Masa aku sebagai kakak gak bantu? Masalah kayak gitu kenapa nggak diomongin dulu sih sama aku? Lah, ini kan aku lagi ngomong. Lagian sekolah di mana aja kan sama aja. Gak usah lah terlalu ribet. Ya tapi, Ya kan sayang? kenapa nelfon nyuruh aku pulang? Rumah kita yang di belakang ada yang mau ngontrak. Aku mau nanya pendapat kamu. Ya jangan dikasih lah, kita kan udah sepakat. Pas ke ayah operasi, rumah itu mau ditempatin ibu sama ayah, biar kita lebih gampang ngerawatnya. Halo Bu Salma. Halo Pak, saya udah bayar uang sewa buat setahun ya, kemungkinan 2 hari lagi pindah. Oke. Rumahnya udah terlanjur aku kontrakin. Kenapa kamu nggak ngomong dulu ke aku sebelum bertindak sih? Terus kalau udah kayak gitu nanti ayah ibu mau tinggal di mana? Bisa kan gak usah teriak. Nanti mereka kalau datang tinggal aja di hotel. Lagian ini aku lagi ngomong loh. Kalau gitu gak aku kasih tahu. Coba deh kamu pikirin kelakuanmu bang, gimana kalau nggak marah? Ya itu aku diskusi loh sama dia. Diskusi itu kalau 2 orang bikin keputusan bareng, tapi kamu sama sekali nggak minta pendapatnya Kak Rosa sebelumnya. Kamu baru ngasih tahu Kak Rosa pas keputusannya udah kamu bikin sendiri. Apa itu namanya diskusi? Aku cuma takut dia gak setuju. Ya kalaupun nggak setuju, itu pasti demi kebaikan keluarga kalian. Kalau kamu ngasih tahu hal yang udah terjadi dan maksa Kak Rosa buat setuju, itu sama aja bikin dia ngerasa kayak orang asing di rumahnya sendiri. Suami istri itu satu kesatuan bang, dan bikin keputusan bareng itu adalah hal paling dasar dalam pernikahan. Coba deh bang, kamu renungin sebelum semuanya terlambat. Sayang, maafin aku ya. Aku salah.